Shalom buat kita semua. Haleluya. Apa kabarnya sore hari ini? Pasti dahsyat dan luar biasa kan? Mana saya lihat tangan-tangan yang merasakan keajaiban Tuhan. Haleluya. Sungguh Dia Allah yang baik. Boleh tepuk tangannya dong yang mulia buat Tuhan kita. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kita boleh berada di hari yang kelima di bulan Oktober. Saya percaya ini karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita akan mulai ibadah kita yang luar biasa sore hari ini. Kita tundukkan kepala kita bersama. Kita berdoa. Kalau kami ada itu karena anugerah-Mu Tuhan. Sore ini kami mau bawa hati kami. Kami mau bawa hidup kami Tuhan. Kami tahu kami manusia yang tidak sempurna. Kami banyak melanggar pelanggaran-Mu Tuhan. Tapi sore hari ini biar kekudusan-Mu melingkupi kami Tuhan. Darah anak domba Allah yang menyucikan, menguduskan kami, mentahirkan kami Tuhan. Sehingga kami yang lemah menjadi kuat, kami yang sakit disembuhkan, kami yang bimbang dipertetapkan Tuhan. Roh Kudus yang manis, ini proyek-Mu Tuhan, ini acara-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Terjadi di tempat ini, terjadi dimanapun kami pergi dan berada. Damailah Indonesia, damailah hidup kami. Thank you Lord. Terima kasih Roh Kudus. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Urapi kami Tuhan. Kami mau siap untuk memuji menyembah Engkau. Sebab Engkau tiada taranya Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Kau sungguh indah Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan.
akan siapkan persembahan kita. Kita mentabur apa yang Tuhan sudah taruh di hatimu dan hatiku. Sebelum kita menabur untuk pekerjaan Tuhan, kita berdoa. Kau dahsyat buat kami Tuhan. Kau hebat buat kami. Adonai Elohim Syada yang kami sembah siang dan malam. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Hati kami berglori sebab kemenangan Tuhan sudah beri buat kami. Kami siap menabur untuk pekerjaan-Mu. Kami percaya ketika kami memberi, Engkau dari sorga melihat pemberian kami. Besar kecilnya pemberian kami. Kau sumber berkat, siap memberkati kami Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin.
setiap waktu itu berharga di mata Tuhan, supaya kami semua didapati indah di mata Tuhan, berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Urapi tempat ini. Terima kasih Jesus Kristus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Halo. Ya, terima kasih Pak Gembala, Pak Edi, J, semua yang jemaat di tempat ini. Ya, sore hari ini saya mau berbicara keluar dari zona aman. Amin. Zona aman itu apa sih? Ya kan tentunya kita butuh tahu. Zona aman adalah suatu keadaan kondisi yang rutin, kebiasaan-kebiasaan yang sudah menyenangkan daging kita. Itu namanya zona nyaman. Kenikmatan makanan, fasilitas rumah tempat tinggal, pekerjaan, ya, hobi, semua yang berpusat pada duniawi. Itu namanya zona aman. Loh, apakah Tuhan melarang kita menikmati zona nyaman itu? Tidak, Bapak Ibu. Namun kita harus diubah dulu. Kita harus memiliki cara pandang Tuhan, sudut pandang Tuhan itu dulu, Bapak Ibu. Baru kita menikmati selama kita di dunia ini sesuai dengan cara pandang Tuhan. Bukan Tuhan itu mau menyiksa kita. Bukan Tuhan itu seakan-akan, loh, saya sudah nyaman di sini, kenapa disuruh keluar? Saya sudah punya tempat tinggal, tetangga yang baik, ya kan? RT, RW, semua baik semua. Tiba-tiba karena dimutasi pekerjaan harus pindah di kota yang lain, yang budayanya berbeda, yang orang-orangnya juga asing. Paham? Itu namanya zona nyaman. Disinilah sebetulnya Tuhan mau melatih kita. Kemanapun kita diutus, kemanapun kita pergi, selama kita mengandalkan Tuhan, semua akan baik-baik saja. Amin. Semua baik-baik saja. Nah, dalam arti begini, nggak baik Pak, mana bisa? Saya nggak nyaman, tetangga saya usil, tetangga saya suka ingin tahu karena kami orang asing, betul nggak? Yang nggak tahu, misalkan adat istiadat di tempat yang baru, kami merasa nggak nyaman, dan maka keluar dari zona nyaman supaya merasakan nggak nyaman. Justru ketidaknyamanan itulah yang Tuhan mau setiap kita supaya apa? Supaya kita menggantungkan, membutuhkan Tuhan. Hibur aku ya Tuhan, kuatkan aku. Bukankah itu yang harus kita doakan, betul? Jangan bersungut-sungut terus kita lapor sana lapor sini, gak puas, gak nyaman. Gimana sih Tuhan? Saya sudah rajin pelayanan, mungkin adik-adik di sini ya, tiba-tiba harus pindah sekolah di daerah yang jelas-jelas berbeda. Sudah punya teman, sudah punya komunitas, tapi Tuhan mau kita belajar, ya, keluar dari zona nyaman. Baik, kita lihat ayatnya di sini. Kita baca dari Kejadian 12 ayat 1, peristiwa apa itu? Abraham disuruh keluar dari kotanya Ur Kasdim. Ur Kasdim pada masa itu adalah kota yang luar biasa, kota peradaban yang tinggi. Dia juga seorang bangsawan, keluarganya banyak, bahkan istana, rumahnya punya kamar ratusan. Jadi bisa dibayangkan dia orang hebat, dia kokoh, dia orang kaya. Dia semua punya fasilitas, itulah yang disebut dengan kenyamanan. Tapi Tuhan mau dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.
keluar dari Jakarta ke Kalimantan jelas, Banjarmasin, Balikpapan, destininya jelas. Tapi ketika Tuhan berfirman kepada Abram, itu nggak dikasih tahu kan negeri yang akan kutunjukkan. Artinya apa? Kita harus berani melangkah ya tanpa bertanya lebih dahulu, Bapak Ibu. Ini kuncinya. Jadi jangan pernah berdebat dengan Tuhan. Ya, masalahnya itu suara Tuhan atau suara siapa? Nah, kita harus peka. Kita harus punya nanti, oh ini suara Tuhan, ini bukan. Setelah kita tahu frekuensinya, kita setel, berarti setiap suara yang kita dengar lewat firman, lewat mimpi, berarti suara Tuhan. Itu taati, jangan berdebat. Tuhan ingin kita keluar dari zona nyaman karena Tuhan sayang dengan kita. Loh kok bisa? Kita kan jadi babak belur, Pak. Udah nyaman, udah hidup bergereja, udah dengan jemaat, dengan ini, tiba-tiba harus saudara akan dipromosikan keluar. Saudara harus membangun mulai dari nol. Itu arti keluar dari zona nyaman, mulailah bangun sesuatu dari nol. Buktikan bahwa Tuhan menyertai kita. Itu rema yang harus kita ambil. Jadi mau diutus kemanapun, siap. Selama kita bersama dengan Tuhan. Mau diutus ke Afrika, mau diutus ke Ethiopia, kita pikir dulu, gak mau Pak. Nanti dulu saya pikir, beberapa mahasiswa saya dulu, saya diutus kemana? Ke dusun yang lebih miskin. Loh kenapa? Karena saya mau memperbaiki nasib, Pak. Bukan gitu. Ekonomi kami sudah lemah sekali. Tiba-tiba saya diutus di tempat dusun yang lebih parah dari dusun saya. Protes, Pak. Saya ngomong, kamu yang utus Tuhan, bukan Pak. Pak rektornya, ini STT kan? Iya. Tapi kamu mikir nggak ketika kamu arahkan pikiran ke Tuhan bahwa kita coba diutus ke tengah serigala, kita diutus oleh Tuhan. Artinya bergantunglah sama Tuhan, betul? Kita hanya mengandalkan Dia. Dia pasti, Tuhan itu bertanggung jawab. Amin. Gak mungkin diutus tiba-tiba dibiarin gini, itu manusia, betul ya? Dijanjikan sesuatu dan itu ditinggal, nah itu manusia, karena gak bisa. Tapi kalau Tuhan sekali janji, setiap janjinya pasti digenapi. Ya, apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, maka ada 3 perjanjian dengan Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub. Ya, Israel yang terakhir. Itu perjanjian terus menerus sampai keturunan kita. Iman, kita memiliki iman seperti Abraham, berarti kita berhak menerima berkat dari seperti yang diterima Abraham dan keturunannya. Ya, kondisi rutinitas, orientasi kepada hal-hal duniawi yang membuat manusia rohani kita maka tadi jadi pemenang, bangkit, roh menyala, ya dalam situasi yang sulit. Saatnya anak-anak Tuhan itu muncul dan bangkit. Karena orang-orang dunia yang menggunakan cara-cara nepotisme, kita lihat aja lah, dari usaha bisnis, dari pelayanan gereja-gereja, kita lihat ya, yang mereka pakai cara-cara gak benar, yang gerejanya curang, saya tidak menuduh, akan ambruk. Sudah waktunya Tuhan akan membalikkan semua dan memunculkan anak-anaknya yang murni, yang benar, yang sungguh-sungguh. Amin. Ya, termasuk di gereja ini, termasuk Pak Edi, ya semua. Ya, semangat melayani, tetap berkobar, ya, demikian adik-adik yang di sini. Ya, jangan melihat banyaknya, tetapi lihat kualitas bagaimana firman kita dapatkan, dan firman itu mengubah hidup kita, benar? Bukan duit yang mengubah, bukan koneksi yang mengubah, enggak. Tapi Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan setiap orang percaya. Amin. Yang mau praktek firman, itu yang akan mengalami perubahan. Amin. Jadi jangan iri. Kenapa dia jarang ke gereja kok? Tuhan tolong, saya ini rajin, saya pelayanan. Jawabannya cuma satu, Tuhan melihat hati orang itu dan hatimu. Nah, terus masa Tuhan gak tahu saya ini rajin pelayanan? Terus saya cuma tanya gini, jujur ya, lu bisa bohongin saya, tapi kamu berani jujur di hadapan Tuhan, murni gak pelayananmu?
Ada motivasi lain selain itu? Nggak bisa jawab. Artinya apa? Ada kebohongan, ada kecurangan, ada ketidakjujuran, ada yang ditutupi, selesai. Di hadapan Tuhan apa? Tidak ada yang tersembunyi, semua terbuka. Ngapain kita tutup-tutupi? Sepinter-pinternya kita tutupi, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya Jatuh. akhirnya jatuh, terbuka, terbongkar. Tinggal tunggu waktunya. Ya, sesuatu yang busuk ditutupi, misalkan bau amis. Ya, Bapak Ibu Saudara, wah gak enak nih kedatangan tamu, supaya jangan bau amis kan dibungkus itu. Ya, misalkan ikan asin atau apa, bungkus terus. Lama-lama aromanya kecium juga. Itulah dosa, itulah kejahatan, itulah pelanggaran kita. Sepandai-pandai kita mengumpetkan, sepandai-pandai kita menyembunyikan, pasti Tuhan akan bongkar. Yang bongkar Tuhan, Bapak Ibu, nggak perlu manusia. Ya, kita tidak perlu mau cari tahu bongkar. Kita doa, kita serahkan sama Tuhan, biar Tuhan yang bongkar, itu lebih dahsyat. Amin. Tapi kalau kita pakai cara backingan jenderal ini, jenderal itu, kita dizolimi, Pak, saya nggak terima loh. Tuhan diem. Oh, kamu pakai caramu, silakan. Ya, oke, kita kembali ke sini. Jadi keluar dari zona nyaman seperti yang sudah dicontohkan oleh Abraham. Oke, kita lanjutkan. Nah, penyebab orang sulit itu apa? Nah, kita belajar kenapa kok sulit keluar dari zona nyaman. Yang pertama, yaitu tadi yang udah kebiasaan, ya, udah rutinitas, udah nyaman. Contohnya masih ini udah biasa pakai Yamaha ini, begitu dikasih Yamaha yang lain, gue nggak nyaman nih. Di tempat yang lama udah enak ya kan, WL-nya bisa kerjasama dengan baik, betul? Di tempat baru nggak ngerti, nggak nyambung, nggak nyaman. Ngerti? Justru itu proses besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Tuhan bisa pakai orang-orang yang mungkin tidak sepaham dengan kita. Tuhan bisa pakai orang-orang yang mungkin menentang kita. Untuk apa? Untuk terus kita mau diperbaiki, untuk terus semakin kita diubah karakter kita serupa seperti Yesus. Amin. Jadi ini rutinitas yang terbentuk jangka lama, sultan dari kecil, pola pikir kita, betul nggak? Yang keliru itu loh. Tapi kita merasa benar, repot, betul nggak? Banyak orang yang ditegur nggak mau tahu, salah kamu. Saya dari kecil dididik seperti ini. Pertanyaannya, yang didik siapa? Nah, nggak bisa ngomong Tuhan atau orang tuamu. Kalau itu Tuhan dan orang tuamu taat, takut akan Tuhan, sungguh-sungguh, nggak kayak begini. Berarti apa? Nggak usah nyalain orang tua. Semua tidak ada yang sempurna. Kita sudah mendapatkan pendidikan dunia yang justru semakin kita pelajari dunia ini, semakin kita merasa jauh dari Tuhan. Salah satu orang terkaya, orang yang tercerdas, Elon Musk, sudah percaya Tuhan Yesus ketika saya dengar berita itu, dan dia malah bersaksi, dahsyat Tuhan. Sepinter-pinternya otak, sehebat-hebatnya manusia, mentok. Ya, seorang ilmuwan sehebat apapun akan mengalami kebuntuan, dan mau nggak mau jalannya ketemu dengan Tuhan. Itu cara yang kita nggak pernah ngerti, ya. Oke, yang kedua, kita takut, insecure, mengalami perubahan, ya. Terus males menghadapi tantangan dan perubahan baru. Males tahu ya. Itu sifat yang tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan mengasihi orang yang rajin, suka dengan orang yang rajin, betul nggak? Tapi Tuhan tidak suka orang yang malas. Kalau kamu malas, nggak kerja, tidak akan mendapatkan hasil. Ya, ingat ketika Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, Tuhan mengutuk tanah atau bumi, apa? Terkutuklah tanah, bukan terkutuklah si Adam. Tapi paham nggak? Manusia dibuat dari tanah. Yes. Gara-gara itulah banyak penderitaan, ya kan? Kamu akan mencari nafkah, susah payah berjerih, payah berkeringat untuk mendapatkan. Hai wanita, kamu akan
ajaib, zaman dulu juga bisa lahir ya, hanya dengan dipotong dari pisaunya pakai bambu. Artinya kalau Tuhan masih menghendaki orang ini hidup baik, mau dia dilahirkan dari tempat yang paling terpencil, Bapak Ibu, hidup. Untuk membuktikan apa? Untuk dia cerita kisah hidupnya. Dulu aku tinggal di daerah sini, dulu aku dilahirkan di suatu tempat yang tidak ada apa-apanya dan ditolong oleh dukun beranak itu loh, ya, yang pakai apa itu, bambu dan sebagainya. Tapi dia sekarang sehat, tubuhnya seperti ini. Itu untuk membuktikan bagaimana Tuhan bisa mengubah. Ya, semua peristiwa Bapak Ibu kita belajar pasti mengandung ada maknanya. Di sini kita perlu belajar, ya. Jadi takut, malas untuk menghadapi perubahan tantangan, dipindah malas. Ngerti? Ini salah. Justru kita berani menghadapi tantangan untuk kita lebih mengandalkan Tuhan. Buktikan kalau Tuhan itu nyata, betul nggak? Buktikan kalau Tuhan itu hidup. Amin. Itu yang harus kita praktekkan. Ya, bukan mengandalkan koneksi sana, bukan mengandalkan kekuatan uang, kepintaran kita. Tidak bisa, Bapak Ibu, percaya saya, mentok. Seperti itu sudah saya coba. Bahkan saya sudah tahu dan mengalami. Disinilah proses yang harus kita hadapi. Ya, yang ketiga, males ngambil risiko, nggak berani. Risiko itu sesuatu yang menakutkan, betul nggak? Pasti. Nah, kita bisa berubah karena apa? Nah, langkahnya juga ada di sini, ya. Oke, kita belajar dari 3 alasan itu. Nah, kita lanjutkan. Nah, bagaimana untuk keluar dari zona nyaman? Itu artinya keluar dari kehidupan yang berpusat pada dunia ini. Nah, baru yang ketiga itu menjadikan zona nyaman, ya kan? Yang keempat, berani melangkah keluar zona nyaman, ya. Jadi itu tema keluar dari zona nyaman, diawali kehidupan manusia di dalam daging duniawi sehingga merasakan nyaman. Setelah itu berani gak melangkah keluar dari zona nyaman. Semua adalah panggilan dari Tuhan, betul nggak? Kalau bukan Tuhan yang manggil, kita mau memastikan kita keluar untuk mencari nasib, betul nggak? Biasanya saya putuskan untuk mencari nasib. Saudara harus berpikir keputusan yang kita ambil itu digerakkan oleh Tuhan, sehingga kita berani keluar dari suatu desa, dari suatu kampung untuk mengadu nasib di ibu kota, betul? Yang nggak tahu kondisinya, persaingannya. Maka orang ngomong kalau engkau sudah menaklukkan ibu kota, itu membuktikan engkau itu hebat. Saya ngomong salah. Ya, naklukkan gimana? Artinya bisa sukses. Caranya gimana? Kalau caranya korupsi ya semua bisa. Sopir aja bisa jadi kaya, betul nggak? Ya, pembantu juga bisa sukses. Tapi caranya itu yang menjadi yang harus jadi kita pertimbangkan. Tuhan mau menggunakan cara yang halal. Tuhan mau menggunakan cara yang benar, bukan cara dunia. Nah, ini kuncinya, ya. Jadi berani melangkah, ada keberanian. Dari mana ayatnya? Saya kasih. Allah bukan memberikan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ada kekuatan, ada keberanian. Sehingga kita melangkah. Semua dimulai dari Roh Kudus yang bergerak di dalam kehidupan kita. Makanya untuk gerakan Roh Kudus bergerak pakai manusia rohani, bukan manusia rohana. Rohana gak gerak, saudara. Ya, rohananya pengennya tetap udah enak, ya. Tapi rohani kita digerakkan keluar. Oke, itu kuncinya, ya. Masuk mulai kehidupan rohani. Nah, ini kita langsung bahas, ya. Jadi ketika kita sudah masuk ke kehidupan rohani, apa yang harus kita lakukan? Kita lanjutkan. Nih. Jadi modalnya berani, kemudian masuk. Yang pertama, alami ketidakpuasan di zona nyaman. Kita ngalami kejenuhan, belum mau bisa, bosan, hambar. Apa yang dialami Pastor Immanuel? Dia nyabu, dia narkoba, sudah berapa malam di kamar yang gelap di suatu tempat di apartemen pokoknya, ya, di mana
dihabiskan dengan kamar yang gelap. Mereka asik nyabu, mungkin nggak tahu berhari-hari makan, nyabu lagi, narkoba lagi. Di situ sudah mulai jenuh. Itulah awal titik balik. Dia akhirnya turun, Bapak Ibu. Nah, dia mau lihat terang, ya, dibuka pintunya, terang sekali. Kenapa? Berhari-hari dia tinggal di dalam kegelapan. Itulah gambaran manusia. Oke? Jadi yang memulai adalah Tuhan, yang mengawali adalah Tuhan. Jangan pernah kita cari Tuhan, tidak ada. Tuhanlah yang mencari Tuhan. Terang itu lewat melalui hati dari Pastor Immanuel, dia keluar. Dan ajaibnya, dia bertemu dengan seorang ibu, dan ibu ini seorang hamba Tuhan penginjil. Anehnya lagi, ibu kok tahu saya, kok tahu masalah saya, kamu pecandu narkoba ya, kamu ini loh. Tuhan bicara ke saya untuk menyampaikan pesan kepada kamu. Mana mungkin kok bisa pas? Ya, ibu ini siapa? Halo, saya yakin bukan manusia biasa. Karena setelah itu nggak pernah ketemu lagi. Logikanya, ibu tinggal di mana? Ibu bergereja di mana? Bisa nggak saya hubungi nomor telepon ibu dan sebagainya? Harusnya yang normal. Tapi hari itu, lalu Pastor Immanuel itu menantang. Oke, aku masih nggak puas. Buktikan kalau memang aku dipanggil Tuhan untuk melayani. Saya minta tanda. Kasihlah tanda sama si ibu. Jadi mereka berdua itu ngobrol. Mereka tidak saling kenal. Aneh kan ini? Umumnya kalau dia kan Pak Gembala ketemu orang, kita curiga dulu, jangan-jangan mau hipnotis, jangan-jangan mau berbuat jahat. Betul nggak Bapak Ibu? Kita nggak mungkin terus sambut dengan baik. Tapi hari itu, yang namanya Immanuel ini, dia mengalami ketenangan, dia mengalami sukacita. Amin. Ya, dikasih tanda, pokoknya nggak sampai dulu banyak. Kamu tandanya ini, saya lupa. Dan betul, dia tunggu tanda itu terjadi. Amin. Nah, inilah kejenuhan sama rutinitas kita. Seringkali kita sudah nyaman dengan tempat-tempat seperti itu, tapi lama-lama jenuh juga, betul nggak? Tuhan ingin kita keluar, Tuhan ingin kita berbuat dan menghasilkan buah. Itu kehendak Tuhan. Bukan nongkrong terus. Maaf, ada satu teman saya nggak perlu sebut. Yang penting kan menyelamatkan satu jiwa, selesai. Loh, di mana ayatnya? Ini hamba Tuhan loh ya, saya nggak mau sebut ya. Dia bilang satu jiwa seisi surga bersorak-sorai. Loh, saya ngomong gini loh. Artinya apa? Satu jiwa nah ya udah cukup kan? Tuhan cuma minta satu jiwa, seluruh malaikat, seluruh penghuni surga sorak-sorai. Loh, saya langsung gini. Ya ampun ya Tuhan. Bukan. Artinya apa? Berharga. Jadi kalau kita bisa lebih dari itu, lebih baik. Oh, amin. Jadi jangan kita selamatkan saudara kita, sahabat kita, ayah kita, ibu kita. Enggak. Dan saya suka cita, ada satu yang dulu latar belakang budaya, satu jiwa diselamatkan. Tanggal 26 nanti mamanya dan adiknya yang Buddha terima Yesus. Ya, dan teman saya yang Buddha ini yang baru 3 bulan terima Yesus, benar-benar dia rajin. Itu Roh Kudus mimpin gimana dia lepasin semua. Sampai dia bingung, ini suara ini kenceng terus. Nah, siap itu. Jadi artinya Tuhan bisa bekerja bukan orang yang sudah mengenal Tuhan, betul? Tapi orang yang sungguh-sungguh haus akan Dia. Orang yang sungguh-sungguh mau cari Tuhan. Tuhan bekerja di orang-orang yang seperti itu. Bukan karena kita pandai, bukan karena kita pendidikannya tinggi, enggak. Bukan karena status sosial kita. Tuhan tidak memandang dari mana asal kita, suku apa, status sosial. Tapi Dia melihat hati, Bapak-Bapak. Kita lihat di hati kita itu murni enggak? Maka tadi ada lagunya, selidiki aku. Ya kan? Lihat hatiku. Tuhan lihat hatiku. Bukan hanya manusia lihat hati. Enggak bisa. Pak Gembala mau lihat istri, enggak bisa artinya, betul? Dan sebaliknya. Padahal mereka deket kan? Ya. Opa Oma juga udah nikah berapa tahun? Sekian puluh tahun kan? Tahu isi
isi hatinya. Enggak. Tuhan yang membongkar semua. Amin. Kalau sudah waktunya tidak ada yang tersembunyi. Sebagai suami istri terbuka semua. Disitulah berkat-berkat itu dibuka. Amin. Ya, ini nyata. Kita ngomong one day, kamu siap nyatakan satu jiwa diselamatkan seisi rumah. Selamat. Nggak masuk akal, tapi luar biasa yang bekerja adalah Tuhan. Ya, oke. Nah, jadi jenuh, bosan itu diizinkan Tuhan supaya kita keluar dari komunitas. Apa yang dialami Reno Surbakti, seorang aktor yang terkenal, ya, dia mengalami kejenuhan, dia mengalami bosan dengan lingkungan narkobanya. Karena apa? Caranya unik. Dia ngomong, saya bingung Pak Kurniawan. Tiba-tiba ada salah satu teman saya, kita lagi nyabu bareng, kita selalu happy bareng ya, happy dalam arti narkoba. Tiba-tiba berselisih paham dengan saya. Ya, hal itu biasa kan, saling memaafkan. Tapi dia nggak terima. Yang anehnya, semua teman-temannya itu bela temannya dia. Loh, kenapa nggak ada yang bela saya? Kamu musuhi saya, iya. Kalau keluar kamu, kalau nggak saya pukul. Akhirnya dia keluar dengan bingung. Tapi itulah cara Tuhan. Amin. Ya, jangan nunggu. Tapi kita dilibatkan bagaimana Tuhan. Akhirnya dia keluar dan dia, oh ternyata Tuhan mau meninggalkan komunitas yang lama. Gitu ya. Ini yang seperti Abraham keluar supaya nggak toksik, supaya nggak keracunan terus, supaya rohnya itu menyala, supaya rohnya nggak bertumbuh. Nah, jadi dia keluar. Hubungan dengan istrinya juga yang muslim baik, hubungan dengan anaknya baik, dan dia melayani. Jadi saya belajar pola kerja Tuhan, pola pikirnya Tuhan, betul ya? Kita nggak kenal Tuhan dengan baik dengar suaranya, tapi kalau kita belajar polanya, seperti seorang penjahit, seorang desainer Ivan Gunawan, ya kan? Aji Nomentor, itu sebelum merancang busana yang menjadi pemenang, langkah pertama apa Bapak Ibu? Apa? Bikin pola, tahu pola? Kertas, pola, ngerti nggak? Tubuhnya yang ukuran segini dia bikin pola. Demikianlah juga ketika manusia diciptakan, Tuhan bikin pola nggak? Iya. Tuhan sudah buat pola manusia itu. Ini loh, 2 mata, 2 telinga, hidungnya 1, mulutnya 1, tangannya. Ngerti nggak? Terus dicetak, terus tanah itu dibentuk. Amin. Seperti saudara tahu ya, ini anak-anak main balsem atau apa itu, bikin patung, bikin apa, betul nggak? Kan semua ada cetakannya dulu, betul? Ada polanya dulu. Baru bisa terbentuklah yang namanya manusia. Maka diciptakan serupa dengan gambar Allah. Amin. Ya, dia cahaya kemuliaan dan wajah gambar Allah. Amin. Ini tujuannya kita ingat bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana kemuliaan Tuhan. Oke, kita lanjutkan. Nah, Amsal 27:20. Dunia orang mati dan kebinasaan. Belum. Sebelumnya. Ya. Amsal 27:20. Dunia orang mati dan kebinasaan tidak akan puas. Loh, manusia tidak pernah puas. Justru kita menemukan di Tuhan, hatiku melekat. Mazmur 91:4. Hatiku melekat dengan hati Tuhan, aku akan menyelamatkan kamu. Karena kamu mengenal namaku, karena kamu mengenal aku, maka umat itu tidak jadi binasa. Amin. Karena kamu tidak mengenal aku, kamu akan jadi binasa. Nah, ini penting. Gak pernah puas, betul gak? Dapat 1 minta 2, dapat 2 minta 3, betul gak? Maka Tuhanlah yang bisa memberi kepuasan. Amin. Ya. Dunia pasti minta menang, kita harus jadi yang terbaik, betul. Kita harus kumpulkan harta, itu sukses ukuran dunia Bapak Ibu. Tapi kalau kita melihat sudut pandang Tuhan, tadi bilang keluar dari zona nyaman, artinya kita mulai memakai sudut pandang Tuhan. Sukses di mata Tuhan itu apa? Semakin mirip karakter seperti Yesus. Itu tolak ukurnya. Bukan kaya, tapi kita dihina Pak, katanya ikut Kristus. Hidupmu melarat terus,
ada kehendak Tuhan selamanya kita melarang. Ada nggak? Coba cari ayatnya Pak Gembala. Nggak ada kan? Tapi satu ayat, Lazarus sepanjang hidupnya apa? Menderita, jangan dipakai gitu loh. Yang penting aku percaya Tuhan Yesus menderita sampai aku apa? Saya nggak mau ya. Kita jangan mau seperti itu. Paulus itu hanya salah satu contoh dari sekian miliar manusia. Gitu loh. Paham? Ya, sepanjang hidupnya menderita berarti selamanya nggak pernah ngalami kebahagiaan. Nah, tapi jangan dicontoh ya. Tidak selamanya orang benar akan menderita. Ayat-ayat itu harus mengingatkan kita. Penderitaan itu cuma sementara, katakan. Semua yang ada di dunia ini fana, betul? Semua adalah titipan yang harus kita tinggalkan suatu saat. Maka jangan kita menjadikan anak dan ini sesuatu posesif ya, betul ya? Milik. Kita itu milik Tuhan. Semua milik Tuhan. Jadi kalau udah waktunya dipanggil, kita siap ikhlaskan. Ya, semua. Oke, pokok pasal 8. Segala sesuatu menjemukan. Nah, sehingga tidak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, nggak pernah puas, ya kan? Telinga tidak puas mendengar gosip sana gosip sini. Jenuh lama-lama. Ya kan? Nah, ini ayat-ayat ini menjadikan kita alami kejenuhan, kita bersyukur, kita keluar. Orang yang hobinya main catur bisa sampai 7 jam, 5 jam, 6 jam. Ada, saya juga konseling itu, istrinya sampai geleng-geleng kepala. Kamu gak ingat punya istri, punya anak, pulang kerja langsung kumpul main catur, pulang jam 12, jam 1 malam. Dia lo asik itu di situ. Aku menemukan kepuasan. Ya sudah, kawin aja sama catur. Ngapain lo kawinin saya, ya kan? Ini nyata. Jadi sampai persepsi, sampai dia ediktif, tahu ediktif ya? Ediktif udah kayak apa? Udah keseret ke situ nggak bisa keluar, ediktif, ketagihan, sorry. Demikian juga film porno, demikian juga hobi-hobi yang lain. Ini zona nyaman yang harus kita tinggalkan sampai kita ngalami titik jenuh. Ada titik balik, ada titik jenuh, betul nggak? Dari titik jenuh itu kita memulai namanya titik balik. Hidup kita di awal sesuatu yang baru, masuk kepada kehidupan rohani. Oke, kita tinggalkan yang rohana, ngerti ya? Masuk ke kehidupan yang rohani. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, titik balik mencari wajah Tuhan. Nah, kenapa kok wajah Tuhan dicari? Oh, Tuhan itu nggak kelihatan. Loh iya dong. Tuhan kalau ngomong yang jelas dong. Saya ini udah manusia bodoh, nggak ngerti. Tambah bingung saya. Allah itu roh, betul ya? Kenapa suruh cari wajahnya? Ini kan sama juga bohongin. Nah, saudara, untuk bisa mengerti, memahami ayat ini, semua itu ada awalnya, betul kan? Ya, nggak tiba-tiba jebret itu enggak. Maka kita pelajari peristiwa sebelum ayat mencari wajah. Itu apa? Berseru kepadaku. Kita sudah kepepet, situasi kita terpojok, situasi kita ada di titik terendah. Kita sudah gak bisa ngomong, lalu kita berseru. Berseru itu sesuatu yang keluar dari hati nurani kita yang paling dalam. Itu yang didengar Tuhan. Loh, tapi kan gak ada suaranya. Nah, Tuhan yang menciptakan kita, Bapak Ibu. Dia Allah yang maha segala-galanya. Justru dia memperhitungkan ya apa yang keluar dari nurani kita yang murni. Tidak ada motif-motif yang lain. Maka murnikan hatiku, bersihkan, sucikan. Itulah setiap hari yang harus kita kerjakan. Supaya aku didapati setia di hadapanmu, supaya aku didapati berkenan selalu di hadapanmu. Ya. Setelah berseru baru kita bisa panggil namaku, betul? Panggil nama Tuhan. Contohnya El Roy. Apa yang dialami Hagar dan Ismail, Bapak Ibu? Apa? Dia di padang gurun kelaparan, kehausan, kehabisan bekal. Dia pasti mati. Namun dia ingat, dia berseru kepada Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Disebut El Roy. Allah sudah melihat
kesusahan tuh. Amin. Nah, ini penting pada saat kita kritis, pada saat kita mungkin mengalami harus operasi, mengalami suatu stres, depresi. Tuhan itu pasti mengingatkan. Masalahnya kita pegang nggak suara kita itu di saat kita sudah tidak berdaya. Ya kan ada lagu, di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena perbuatanku, namun rohmu ya Tuhan, ketika ku percaya mujizat itu nyata. Amin. Mujizat itu pertolongan Tuhan. Mujizat itu bukan orang sakit jadi sembuh. Mujizat yang nyata itu bukan miskin jadi kaya. Tapi apa? Ketika kita sadar kita orang berdosa, kita bertobat, itulah yang Tuhan mau. Kalau kita sadar, kita tobat, kita mengaku, disitulah kita masuk kehidupan baru. Amin. Jadi jangan cari mujizat kanker sembuh, itu nanti itu bagian kecil dari Tuhan. Tapi yang lebih penting mengenal Dia, mengenal karya keselamatannya. Maka carilah wajahku, kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ada kesaksian Pak Joni yang sudah stres depresi, tiba-tiba dia ada suara lihat ke langit, dia keluar dari teras apartemennya dan dia lihat benar wajah Yesus dalam bentuk awan. Ini nyata, difoto sama dia. Dan ketika ditunjukkan ke saya tergetar, berarti ini benar. Tapi kalau nggak ada efeknya berarti bohong. Terus Pak, saya langsung lihat Google dan di situ ada wajah yang sama seperti di awan, tapi ada tulisannya. Jangan mengandalkan manusia, namun andalkan Tuhan. Di situ dia berubah, dia nangis, dia wow. Jadi wajah Tuhan itu awal untuk kita sadar mengalami terang. Tapi yang lebih penting adalah firman. Wajahnya itu hanya untuk menstimulasi itu loh. Trigger, betul nggak? Terus wajah. Tapi yang jauh lebih penting adalah firman Tuhan, untuk mengenal Dia melalui firman. Ya, ini. Oke, kita lanjutkan. Cari wajahku, wajahku ku cari ya Tuhan. Ini kuncinya. Ketika kita berjumpa dengan wajah Tuhan, terang itu menyinari. Apa yang terjadi ketika Petrus, Yohanes dan Yakobus naik ke gunung, di mana Yesus juga membawa ketiga muridnya. Lalu di atas gunung itu Yesus berjumpa dengan Elia dan Musa dalam kemuliaan Allah. Wajahnya berubah terang, jubahnya berubah bersinar. Kok bisa? Itulah kemuliaan. Maka kita butuh wajah Tuhan jebret untuk kita jadi bangun. Ibaratnya stroke, tahu ya? Mohon maaf, kadang-kadang kita perlu stroke supaya kita kaget bangun. Kalau enggak bangun. Udah disiram air Pak, udah bangun. Ya, diketok-ketok, disentuh-sentuh enggak bangun. Stroke, dredeng bangun. Nah, wajah Tuhan itu seperti itu, langsung kita nggak mungkin nggak bangun. Karena itu wajahnya menyinari. Amin. Maka sinar terang kemuliaan Allah Bapa dan cahaya wajah Yesus Kristus selalu menyinari kita semua. Sampai dengan marah. Nah, itu yang selalu untuk memberkati. Kita butuh wajah Tuhan. Oke, yang titik balik mencari wajah Tuhan ya. Oke, yang ketiga. Langkah berikutnya. Mulai hidup barunya yang terakhir bersama dengan Tuhan. Setelah kita disinari, setelah kegelapan sirna, barang siapa percaya kepadaku, ya kan, akulah terang dunia. Aku sudah ada terang itu di antara manusia. Barang siapa percaya kepadaku, barang siapa percaya kepada terang itu, barang siapa menerima terang itu, tidak akan berjalan di dalam kegelapan lagi. Ini kuncinya. Kita sudah tinggalkan zona nyaman. Kita gak hidup dalam hubungan dari duniawi. Kita sudah lepaskan semua
semua, dari segala kepalsuan, dari segala kemunafikan, kenajisan, itu yang Tuhan benci. Kita memulai dengan hal yang kudus, hal yang benar, hal yang berkenan di hadapan Tuhan, itu awal. Amin. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kita keluar dari komunitas yang gak benar, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang rela tinggalkan orang-orang itu, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tukang gosip, tukang fitnah, tahu nggak? Ini, ya. Maka yang kedua, yang kesukaannya apa? Merenungkan Taurat Tuhan dan siang dan malam. Inilah yang Tuhan mau. Kita mencintai Tauratnya, kita merenungkan siang dan malam supaya hikmatnya kita dapatkan. Ya, itulah 3 langkah untuk bisa keluar dari zona nyaman. Yang pertama, kita jenuh, kita bosan, diizinkan Tuhan, kita keluar, betul nggak? Tapi jangan bosan beribadah, nah ini lain. Bosan berdoa, nah itu lain. Ya, bosan sesuatu yang bersifat duniawi yang mengikat kita. Ya, kita tinggalkan, kita jenuh, kita memulai suatu hidup yang baru. Nah, pastinya pakai firman Tuhan untuk pedoman hidup kita manusia. Langkah demi langkah, ada lagunya. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Udah jelas, itu harus muncul untuk meneguhkan, untuk menyatakan memang itu yang Tuhan mau. Setiap langkah kita, mau nggak kita diatur oleh Tuhan? Tuhan sudah merencanakan kita sejak dari semula. Amin. Ya, sejak dari semula. Dan rancanganku baik, rancanganku damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ya, nanti saya menutup ini, saya minta satu lagu semua baik. Semua baik. Yang terakhir ya, ayat penutup. Nah, jadi yang ketiga, kita itu harus bertumbuh seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah-buahnya pada musimnya, dan yang tidak pernah layu daunnya. Artinya apa? Tumbuh tunas lagi, jebret, buahnya dipetik. Tumbuh tunas lagi, jebret. Itulah gambaran kehidupan di surga. Jadi Bapak Ibu di surga, kalau kita kepingin nih ya, kepingin makan apel, kita ambil set, masuk, muncul tunas lagi, muncul apel baru, tidak pernah berhenti. Itulah gambaran yang ada di surga. Buah-buahan tanaman apapun hidup subur Bapak Ibu, terus berlimpah. Aku datang untuk menyelamatkan kamu dan memberi apa? Kelimpahan. Amin. Bukan cuma sekedar memberi. Kita rugi kalau cuma terima sedikit. Harusnya banyak. Kenapa? Ayo. Karena wadah kita enggak siap. Demikian juga berkat Tuhan. Tuhan mau memberkati. Pekerjaan udah di depan. Pak, saya udah interview 3 kali, 2 kali. Aduh. Ini mungkin pilih kasih atau salah apa saya? Ya udah sini. Akhirnya saya lepasin. Ternyata ada yang mengikat. Ada sesuatu yang mengikat. Yang the hidden sin, yang tersembunyi. Setan itu jahat sekali. Dia pinter menyembunyikan omongan. Setelah itu dibuka semua, barulah yang namanya tapi sebelum itu orang tidak akan bisa tahu. Ya, itulah karya keselamatan dan kuasa
dari zona nyaman. Kami sudah merasa keluar, padahal belum. Ampuni kami. Kami mau lebih sungguh-sungguh lagi, benar-benar keluar, benar-benar mengalami hidup rohani, melangkah dengan Engkau. Pimpin setiap langkah kami Tuhan, karena kami manusia lemah dan terbatas. Di dalam kelemahan kami seperti lagu, Engkau menyempurnakan, kuasa-Mu sempurna terjadi. Terima kasih Tuhan. Rema-rema sore hari ini menguatkan, meneguhkan kami semua yang sudah mendengar pesan-Mu yang hamba-Mu sudah sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik, terlalu baik, sangat baik di dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan pelanggaran, Kau ampuni Tuhan. Kau selalu memberi kesempatan. Namun Bapak Ibu Saudara, jangan sia-siakan, jangan mengulangi kesalahan yang sama, tapi belajarlah dari kesalahan di masa lalu untuk kami mau menjadi pribadi yang lebih baik, untuk mau diubah, dipimpin di setiap langkah kami, sehingga kami boleh mencapai destiny yang sudah Tuhan tetapkan. Karena sejak sebelum kami sudah ditetapkan untuk di dalam tangan dan rencana-Mu. Rencana-Mu indah pada waktu. Terima kasih Tuhan. Berkati tempat ini, berkati gereja ini, dan baik gembalanya Pak ini, Ibu Gembala istri, seluruh pengurus jemaat yang ada di tempat ini, tim musik pelayan-Mu. Tuhan berkati, beri semangat mereka. Jika ada hal-hal baru yang akan Kau nyatakan, biarlah Tuhan Pak Gembala boleh mengembangkan gereja ini, pelayanannya, tambahkan terus tempat marifat, terus ditambahkan berkat-berkat segala kebutuhannya. Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala keperluan-Mu menurut kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Dia mencukupi, Dia menyediakan bagi setiap hamba-Nya yang sungguh-sungguh takut akan Engkau, yang taat dan setia. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati juga kedua orang tuanya, usianya semakin lanjut, diberi kesempatan selalu bisa bersama pelayanan ini. Kasih-Mu selalu dicurahkan kepada kedua orang tua dari Pak Gembala, Opa dan Oma. Damai sejahtera sukacita dicurahkan bagi semuanya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita waktu sekarang. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Kurniawan, yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Hamba percaya setiap apa yang dikerjakan di dalam hadirat semua membawa kemuliaan, menyenangkan hati-Mu. Saudara semua berdoa buat hamba-Mu, Engkau yang telah mengutus dia. Hamba percaya Engkau terus berkati, Engkau bela anak-Mu ini Tuhan. Dan hamba percaya setiap pelayanan yang dilakukannya menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan hamba percaya Tuhan Yesus, setiap anak-anak-Mu yang boleh menyampaikan isi hati, semuanya Engkau yang telah tentukan Bapa. Semua yang Engkau telah pilih Tuhan. Engkau berkati dia, sertai pelayanannya, tempat di mana dia mengembalakan. Hamba percaya Tuhan Yesus, Tuhan menyertai dia dengan tanda dan mujizat. Dan hamba percaya berkat yang spesial Engkau curahkan lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, saat ini adalah saat yang indah. Kami akan makan sidangan dengan Engkau. Kami siap untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kuduskan kami, kuduskan hamba-hamba-Mu yang akan membawa tubuh dan darah. Mari saya undang hamba-hamba Tuhan maju ke depan. Maju ke depan. Berdoa maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang membelah laut, Engkau yang menundukkan badai. Dan hari ini kami percaya kuasa Tuhan dari tempat yang maha tinggi mengalir kuasa Tuhan. Engkau yang memampukan kami, Engkau yang menyempurnakan kami. Berkati hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siapkan tubuh
Silakan roti dan anggur dibagikan. Yang membelah laut, yang terukam badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau berbuat mukjizat sejati yang membawa
persidangan dengan kita, mempersembahkan tubuh dan darahnya. Tuhan mau kita memakannya dengan cara yang benar, tidak menyimpan dosa, ganjal, kecewa, sakit hati, kepahitan atau apapun juga serupa dengan itu. Sebab seperti firman Tuhan katakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita angkat roti dan anggur. Kita menyatakan pernyataan iman kita. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya inilah tubuh Tuhan Yesus. Inilah Sang Firman yang menjadi manusia, Sang Firman yang menjadi daging, yang Sang Firman yang menang atas dosa, menang atas maut, menang atas kutuk, menang atas sakit penyakit, menang atas kelemahan. Aku percaya oleh tubuh Kristus kami dipulihkan, kami bebas, kami dibangkitkan, kami menjadi ciptaan baru. Kami percaya oleh tubuh Kristus kami boleh melaksanakan amanat agung, kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan oleh tubuh Kristus. Kami percaya kami dipersatukan bersama dengan umat Tuhan di seluruh dunia, bahkan di sepanjang segala abad. Kami percaya Tuhan, kami menjadi kumpulan orang-orang yang diselamatkan oleh karena tubuh dan darah Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus, dan nama Bapa dan Roh Kudus, inilah darah Tuhan Yesus, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagi kami dan bagi semua orang oleh pengampunan dosa. Walaupun dosa kami merah seperti gini, saya akan menjadi putih seperti salju. Walaupun dosa kami merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dan kami percaya oleh darah Yesus kami dipulihkan, kami dilayakkan. Dan kami percaya oleh darah Yesus kami menerima janji-janji Bapa. Setiap janji yang dicuri oleh yang kami katakan digantikan 7 kali lipat bahkan lebih oleh darah Tuhan Yesus. Kami percaya kami menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Oleh darah Tuhan Yesus kami percaya Tuhan Yesus. Nama kami dicatat dalam kitab kehidupan anak domba. Tubuh dan darah Tuhan Yesus kuasanya jauh lebih besar daripada roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, selalu jubah dan kasut yang baru Tuhan pelihara dalam kemuliaan. Dan kami terima hari ini kuasanya jauh lebih besar daripada roti mana. Tuhan Yesus yang berkata kepada kami, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, dia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab tubuhku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Kami percayalah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti tangan kanan kita tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara. Kita angkat lebih tinggi daripada kepala kita. Sebab apa yang telah putuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan? Yang atas kita ucapkan syukur merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita makannya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang dimeteraikan oleh darah Yesus, yang atasnya kita ucapkan syukur, merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan syukur. Terima kasih. Terima kasih.
sakit di